Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi semuanya, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa memberikan kuliah secara luring maupun daring karena belum ada waktu yang pas. Saya mencari waktu yang pas untuk bisa melakukan daring dan atau luring agar tidak terganggu dengan kesibukan saya yang lain, tapi belum menemukan. Jadi ini saya berikan solusi dengan membuat video pembelajaran. Semoga teman-teman semuanya nanti bisa memahami dari apa yang saya sampaikan melalui video ini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang penelitian tindakan kelas. Saya mulai dari konsep awalnya ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu adalah salah satu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Kan ada banyak ya jenis penelitian. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian pengembangan, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya, ada juga yang namanya penelitian tindakan kelas. Lebih jauh kita pelajari apa sih penelitian tindakan kelas itu. Kalau dalam bahasa Inggris, PTK biasa disebut sebagai Classroom Action Research. Jadi kalau classroom adalah kelas, action tindakan, research adalah penelitian tindakan kelas. Ada 3 kata di sini. Yang pertama penelitian, seperti yang sudah kita pelajari, penelitian adalah suatu proses yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian penarikan kesimpulan dari data tersebut, yang terakhir penggunaan hasil kesimpulan atau aplikasi atau implementasi dari pemrosesan data tadi. Itu adalah penelitian. Jadi bisa kita garis bawahi, penelitian itu ada 3 prosedur atau 3 proses yang dilalui, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, kemudian pengambilan kesimpulan. Yang kedua, tindakan. Yang namanya tindakan ini adalah perbuatan, perilaku, atau bisa dikatakan perlakuan. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan. Dalam penelitian tadi ada sesuatu yang kita perbuat. Itu adalah tindakan. Yang ketiga, kelas. Kelas di sini dalam arti luas adalah tempat atau ruangan yang digunakan sebagai latar pembelajaran. Jadi baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, yang penting tempat itu tadi digunakan sebagai digunakan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar, maka disebut sebagai kelas. Tuh. Jadi PTK adalah penelitian yang dilakukan kepada kelas. Itu adalah pengertian secara sempitnya. Menurut Carr and Kemiss, PTK itu ada 4 hal yang menjadi pokok. Yang pertama, dia adalah sebagai suatu bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. Seseorang yang ingin melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas pasti diawali dari refleksi diri.
Kalau kita berbicara tentang kelas, berarti di sini konteksnya ada guru, ada siswa, dan ada kelas itu sendiri. Di dalamnya mungkin ada proses pembelajaran, ada sarana prasarana, ada lingkungan kelas, dan lain sebagainya. Nah, yang biasa melakukan PTK adalah guru. Kenapa guru melakukan PTK? Ini adalah bentuk refleksi diri, bentuk evaluasi diri. Jadi seorang guru ketika mengajar tidak lantas dia leha-leha atau tidak memiliki tugas lain setelah mengajar. Ada tugas guru selanjutnya, yaitu mengevaluasi diri. Dia harus melakukan refleksi, apakah pembelajaran yang sudah dia lakukan itu berhasil atau tidak. Nah, ini adalah awal mulanya muncul PTK. Dari refleksi ini tadi, dari evaluasi diri ini tadi, diketahui selama pembelajaran ini tadi ada masalah-masalah atau tidak. Apakah sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Apakah dalam proses pembelajarannya semuanya berjalan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan? Dan hasil yang diperoleh siswa itu apakah sudah maksimal? Jika belum, maka perlu melakukan suatu tindakan perbaikan. Nah, itu. Makanya di sini yang kedua, peserta-peserta yang terlibat yang saya sebutkan tadi ya, ada guru, ada siswa, ada di sini disebutkan kepala sekolah sebagai pihak mewakili lembaga. Dan yang ketiga, ini ada situasi sosial, termasuk yang saya katakan tadi, ada proses pembelajaran, ada interaksi di dalam kelas, ada sarana prasarana, di situ juga ada kurikulum dan lain sebagainya. Yang keempat, bertujuan memperbaiki. Ini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa PTK ini berawal dari refleksi diri, evaluasi diri, apakah ada kekurangan, apakah ada kesalahan. Setelah tahu ada kekurangan dan ada kesalahan yang dilakukan, maka dilakukan tindakan perbaikan. Karena memang tujuan dari PTK ini melakukan perbaikan. Baik perbaikan itu tadi dalam hal cara mengajar gurunya, atau dalam proses mengajar atau proses belajar mengajar. Berarti di sini kondisi kelas, pengelolaan kelas, media yang digunakan, strategi, model, metode, atau teknik-taktik yang digunakan selama pembelajaran, ini adalah masuk proses pembelajaran. Atau dalam hal evaluasi hasil dari belajar siswa, cara kita mengamati atau cara kita menilai keberhasilan siswa, itu juga bisa menjadi alasan tidak berhasilnya suatu pembelajaran. Jadi sangat banyak sekali faktornya, mulai dari guru, mulai dari kondisi kelas, kondisi pembelajaran, sarana prasarana, kurikulum, atau mungkin dari siswanya sendiri. Kemudian kita akan membuat pengertian secara luas dan secara sempit tentang PTK. Jika ditanya pengertian PTK, mahasiswa-mahasiswi semua bisa menggunakan definisi ini. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat atau lebih baik. Ini sudah mencakup semuanya ya, mulai dari refleksi diri, tujuannya, dan hasil akhirnya.
Selanjutnya tentang karakteristik PTK. Jadi PTK ini muncul bisa dari dalam diri guru sendiri. Biasanya guru yang mau melakukan PTK ini berarti guru tersebut profesional. Dia yakin, dia percaya bahwa pembelajaran yang dia lakukan tidak selalu sempurna, tidak selalu berhasil. Maka perlu dia melakukan evaluasi diri. Perlu dia untuk memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ini jika seorang guru yang profesional. Guru profesional pasti dia selalu melakukan evaluasi di setiap pembelajarannya. Kemudian yang kedua, penelitian melalui refleksi diri. Jika yang pertama ini tadi muncul keinginan dari diri guru sendiri untuk melakukan penelitian, kalau yang kedua ini muncul dari hasil refleksi diri. Jadi guru, seperti yang saya katakan tadi, guru yang profesional adalah guru yang selalu ingin berinovasi, selalu ingin meningkatkan kualitasnya. Nah, bagaimana dia bisa meningkatkan kualitasnya? Tentu saja dengan cara memperbaiki hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang belum berhasil dalam pembelajarannya. Bisa tahu ada hal-hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan di pembelajarannya melalui refleksi diri. Refleksi diri ini bisa dilakukan secara mandiri dengan menilai dirinya sendiri, apakah dalam prosesnya sudah baik, apakah hasil siswa-siswinya sudah baik, atau bisa juga dengan meminta orang lain untuk mengamati proses yang dia lakukan. Jadi dia meminta orang lain untuk menilai apakah pembelajaran yang sudah dia lakukan itu sudah baik atau belum. Atau bisa juga dengan cara bertanya kepada peserta didik. Karena dalam pembelajaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan ini adalah peserta didik, maka paling efektif ya bertanya kepada peserta didik, apakah mereka senang dengan pembelajaran yang dilakukan, apakah mereka tertarik dengan metode atau dengan strategi, dengan media yang digunakan oleh guru, dan apakah dia memahami apa yang disampaikan selama pembelajaran. Itu bisa ditanyakan kepada peserta didik. Jadi dalam hal refleksi diri ini bisa melalui tiga cara. Menilai dirinya sendiri, meminta orang lain untuk menilai, atau dengan bertanya pada peserta didik. Oke, fokus yang terakhir adalah penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas. Kelas yang saya berikan definisi secara luasnya tadi ya. Jadi suatu tempat atau ruangan yang digunakan untuk belajar sebagai proses belajar mengajar, itu adalah kelas. Kalau PTK ini memang dia khusus penelitian yang dilakukan di kelas. Jadi dia itu sifatnya eksklusif. Tidak bisa disamakan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Kalau sama melakukan PTK atau penelitian tindakan kelas di kelas A, maka segala sesuatu yang menyangkut PTK di kelas ya diambil datanya dari kelas A. Tidak bisa Anda menggunakan data dari kelas B atau data dari kelas C. Karena ini sifatnya eksklusif. Hanya di satu kelas itu. Kalau di penelitian lain
bisa digeneralisasikan. Jadi misalkan saya melakukan penelitian di sekolah A, hasil dari penelitian saya nanti sangat memungkinkan untuk bisa diterapkan atau diadopsi di sekolah lain. Tapi kalau di PTK ini dia khususon, jadi eksklusif kelasnya, eksklusif pembelajarannya, bahkan eksklusif materinya. Ketika sampai melakukan PTK berarti pilihlah satu pembelajaran, satu RPP, satu tatap muka. Kalau misalkan dalam mata pelajaran matematika berarti di salah satu materi, misal kok materi pembagian gitu ya. Ya hanya di materi itu, hanya di pertemuan itu yang diteliti. Gitu ya. Jadi eksklusif ini sifatnya. Yang keempat, tujuan memperbaiki pembelajaran. Tujuan kita melakukan PTK ini adalah memperbaiki pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, lalu apa saja yang dilakukan dalam rangka memperbaiki pembelajaran ini? Jadi ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yang pertama, tahap perencanaan. Jadi, setelah guru melakukan refleksi diri, dia akan menemukan kelemahan atau kekurangan dalam pembelajaran. Setelah kekurangan dalam pembelajaran itu tadi ditulis, kemudian dipilihlah kekurangan yang paling krusial. Misalkan ya, di dalam suatu kelas dalam pembelajaran tadi yang saya beri contoh, materi pembagian pada mata pelajaran matematika gitu ya. Nah, ternyata di situ ditemukan suatu masalah. Hasil belajar atau nilai dari siswa-siswi pada materi tersebut ternyata di bawah KKM. Ini kan suatu masalah. Kalau nilai siswa-siswi di bawah KKM, bisa dikatakan bahwa siswa-siswi tadi tidak bisa memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru. Kalau sudah tidak bisa memahami, ini berarti ada yang salah dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kita buat rincian atau kita buat beberapa kemungkinan. Misal, mungkin dari gurunya dia menjelaskan terlalu cepat, misalkan. Penjelasan guru terlalu cepat. Nah, informasi ini dapat diperoleh misal dari wawancara. Jadi setelah guru merasa ada masalah dalam pembelajarannya, dia akan melakukan refleksi diri dengan cara mewawancarai siswa. Siswanya ditanya, kenapa kok nilainya jelek-jelek di mata pelajaran matematika pada bab pembagian? Misalkan mereka menjawab, susah Bu, kan sudah diajari, kok masih susah? Iya Bu Guru, jelasinnya terlalu cepat. Misalkan ada yang nyeletuk seperti itu, berarti ini kan salah satu kelemahan. Berarti kelemahan yang pertama dari gurunya, cara menjelaskannya terlalu cepat. Kemudian digali terus informasi dari siswa hingga diperoleh berbagai kelemahan. Dari prosesnya mungkin siswanya bilang mengantuk saat pembelajaran. Ngantuk. Kalau ngantuk berarti pembelajaran yang dilakukan tidak menyenangkan. Itu. Jadi dibuatlah beberapa perkiraan-perkiraan. Setelah diperoleh perkiraan-perkiraan itu, kemudian dilakukan perencanaan. Nah, kita masuk ke sini ya. Perencanaan ini adalah merencanakan apa yang akan diperbaiki
dari salah satu atau semua atau sebagian list yang sudah kita buat tadi. Kelemahan-kelemahan tadi kan sudah di list. Nah, dari kelemahan ini kemudian dipilih kira-kira yang paling mengena itu apa. Nah, jika sudah ditentukan, misalkan oh kayaknya yang paling mengena ini di prosesnya, banyak siswa ngantuk, banyak siswa yang tidak tertarik dengan pembelajaran, oh berarti ini tentang strategi, metode, atau media yang digunakan oleh guru. Nah, sudah ditemukan ya titiknya, berarti titiknya pada prosesnya. Setelah ditemukan, direncanakan gimana cara memperbaiki proses ini, karena tadi yang dianggap masalah adalah strategi dan metode dan media, maka yang diperbaiki yaitu dirubah. Kita buat rencana perubahannya, strategi, metode, medianya kita ubah ke arah yang diinginkan oleh siswa. Siswa tadi meminta yang tidak membuat ngantuk, oh berarti harus yang lebih meningkatkan aktivitasnya, jadi siswa benar-benar terlibat. Kalau gerak itu kan siswa berarti tidak ngantuk. Kalau tadi hanya mendengarkan, mungkin sebelumnya hanya mendengarkan, maka kita buat di sini siswa juga melakukan. Agar siswa bisa melakukan, maka dibutuhkan suatu media untuk menggerakkan siswa. Oh, misalkan benda-benda konkret. Nah, ini cocok untuk pembagian. Untuk materi pembagian kan cocok benda-benda konkret. Kita bawakan benda-benda konkret yang membuat siswa itu tertarik. Misalkan kita bawakan kue, donat. Nah, ini kan hal-hal yang disukai siswa dan bisa digunakan sebagai media pembelajaran materi pembagian. Oke, setelah direncanakan, dipilih metode, strategi, media yang sesuai, kemudian diaplikasikan ke dalam RPP. Kita buat RPP baru. Setelah RPP baru terbentuk, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan. Penerapan RPP. Nah, RPP yang sudah kita buat, RPP baru yang sudah kita buat tadi, kemudian diaplikasikan di dalam kelas. Setelah diaplikasikan, diobservasi lagi. Yang namanya observasi ini adalah pengamatan, diamati. Apakah dengan RPP baru ini proses pembelajaran menjadi lebih baik atau lebih kacau atau lebih membuat siswa malas dari pembelajaran sebelumnya? Jika sudah lebih baik dari sebelumnya, maka lakukan refleksi. Refleksi sama dengan yang pertama tadi. Kita mengaca diri. Apakah sudah berjalan sesuai perencanaan semuanya, mulai dari persiapan guru, pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan evaluasi yang dilakukan bersama guru dengan siswa. Kita refleksi lagi. Kalau sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, kita lihat hasilnya. Seperti yang pertama tadi kan kita melihatnya melalui nilai. Nah, maka di sini juga kita lihat melalui nilai lagi. Oh, ternyata sudah ada peningkatan nilai. Yang semula 70-80% siswa itu nilainya di bawah KKM. Setelah menggunakan RPP baru, ternyata nilai siswa meningkat. Hanya 10%, bahkan hanya 5% yang belum lulus. Yang 90% sudah mencapai KKM. Ini berarti sudah ada peningkatan. Jika belum ada peningkatan yang signifikan, misalkan kok tadinya itu hanya 70%, saya tadi mengatakan 70% ya, 70% yang lulus sebelumnya, nah saat ini hanya 75%. Berarti kan hanya 5% peningkatannya, tidak signifikan, tidak besar peningkatannya. Maka kalau tidak besar peningkatannya,
perlu dilakukan perencanaan lagi, direvisi lagi RPP-nya. Apa ya yang kurang? Apa ya yang harusnya diperbaiki lagi agar meningkatnya itu signifikan. Karena kalau di PTK ini yang dicari adalah perbaikan yang signifikan. Tidak hanya sedikit, tapi banyak. Makanya di PTK ini ada namanya siklus. Siklus itu kan bentuknya muter ya. Nah, ini perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, revisi. Ini bentuknya itu melingkar, diagram lingkar gitu, panah-panah melingkar. Jadi terus bisa berputar. Ketika belum berhasil, muter lagi. Ketika belum berhasil, muter lagi sampai didapatkan hasil yang signifikan, peningkatan yang signifikan. Kalau sudah didapatkan hasil yang signifikan, maka siklus berakhir. Tidak perlu melakukan perencanaan lagi, sudah cukup berhenti di situ. Tapi kalau belum, terus memperbaiki lagi. Kalau nanti ternyata 3 kali sudah diperbaiki RPP-nya tetap tidak ada perubahan yang signifikan, maka perlu dievaluasi ulang. Mungkin dalam penerapannya yang kurang tepat, kurang kurang efektif. Mungkin kok ketika diterapkan metode ini kelasnya itu sumuk, panas. Jadi siswa itu tetap saja nggak semangat. Nah, itu kan mungkin ada faktor-faktor lain di luar faktor RPP dan pelaksanaan RPP ini tadi. Nah, perlu dievaluasi lagi, dicari lagi apa penyebab lainnya yang membuat ini solusi yang ditawarkan ini tidak berhasil. Gitu ya. Sudah punya gambaran tentang PTK, saya harap sudah punya gambaran ya. Selanjutnya ini tentang perbandingan PTK dengan penelitian kelas non PTK. Kalau di PTK penelitinya adalah guru, kalau di luar PTK penelitinya adalah orang luar. Kalau di PTK rencana penelitian dilakukan oleh guru, di luar PTK ya oleh peneliti. Munculnya masalah dimulai dari guru kalau di PTK. Kalau non PTK orang lain yang merasakan adanya masalah. Yang keempat, ciri utamanya di sini ada tindakan perbaikan yang berulang. Nah, tindakan perbaikan berulang ini menjadi ciri khas dari PTK. Makanya yang saya jelaskan tadi bentuknya adalah siklus berputar. Tindakan perbaikan ini selalu dilakukan sampai didapatkan hasil yang maksimal. Dan ada tindakan ini bentuknya apa sih? Ya yang tadi, yang perubahan RPP itu tadi. Kemudian penerapan RPP baru. Nah, itu adalah tindakan yang dilakukan. Kalau di penelitian lain belum tentu ada tindakan, belum tentu ada tindakan perbaikan. Contohnya saja penelitian tentang misalkan kok dilakukan penelitian tentang efektivitas suatu media pembelajaran di materi A gitu ya. Efektivitasnya gimana? Ya setelah media tadi diterapkan, kemudian diperoleh hasil, baik itu hasilnya itu membuat siswa belajarnya lebih baik atau membuat siswa belajarnya lebih buruk, itu tidak jadi masalah untuk peneliti, karena peneliti hanya meneliti efektivitasnya seberapa besar. Meskipun itu efektivitasnya hanya 5% atau di bawah 5%, ya tidak perlu melakukan perbaikan, yaitu hasil yang akan diberikan dalam penelitian. Berbeda dengan PTK, kalau hasilnya masih kecil harus tetap dilakukan perbaikan sampai benar-benar signifikan. Itu bedanya. Kemudian dalam hal peran guru, kalau di PTK
gurunya sebagai peneliti. Kalau di non PTK biasanya guru justru sebagai objek penelitian. Jadi biasanya orang luar itu meneliti gurunya. Yang keenam, tempat penelitian. Kalau di PTK itu kelas, di non PTK bisa juga kelas atau non kelas juga bisa. Tergantung judul atau tema penelitiannya. Tapi kalau PTK harus kelas. Tidak bisa Saman meneliti di kampung A, terus Saman katakan penelitian itu sebagai PTK. Tidak bisa. Karena dari objek yang diteliti saja, dari tempat yang diteliti saja sudah bukan kelas. Kok bisa mengklaim itu PTK? Itu salah besar. Yang ketujuh, proses pengumpulan data. Kalau di PTK langsung dimanfaatkan. Kalau di non PTK menjadi milik peneliti dan belum tentu dimanfaatkan. Nah, bedanya kalau di PTK itu kan memang dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang namanya itu maksud tujuannya sudah jelas, sasarannya ya harus diperbaiki. Kalau ibu guru yang melakukan PTK ternyata hasil dari PTK ini tidak diterapkan di kelas, ya percuma, tidak ada gunanya. Wong niatnya itu memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, kok enggak digunakan untuk proses pembelajaran di kelas, itu namanya sama aja bohong, ya. Tapi kalau yang non PTK digunakan nggak apa-apa, tidak digunakan juga tidak apa-apa. Dia hanya meneliti, hanya pengen tahu gitu. Itu kalau non PTK. Yang 8, hasil penelitiannya. Kalau di PTK, sudah ya ini tadi. Oke, sudah berarti ya sampai 8 itu. Nih, sekarang PTK dengan penelitian formal. Kalau di PTK motivasinya adalah melakukan tindakan. Kalau di penelitian formal motivasinya mencari kebenaran. Sumber masalahnya kalau di PTK melalui diagnosis status. Namanya diagnosis status ini berarti mendiagnosa konteks. Kalau konteksnya kelas di materi A, di pembelajaran A, ya berarti itu konteksnya. Kalau di formal, dia menggunakan metode induktif deduktif. Bisa dengan mengembangkan konklusi, bisa dengan mempersempit dari kondisi nyata dibawa ke konklusi. Itu bedanya. Dari tujuannya, kalau di PTK memperbaiki praktek yang sekarang yang ada di kelas itu. Kalau di formal untuk menemukan suatu pengetahuan atau memverifikasi suatu teori. Untuk peneliti yang terlibat, PTK ini adalah guru. Kalau di penelitian formal adalah orang luar yang ingin. Kemudian sampelnya, kalau PTK ini sampelnya itu ya yang ada di kelas tadi, tidak ada manipulasi, ya kondisi real kelas itu adalah sampel dari PTK. Kalau sampel dari penelitian formal itu bisa menggunakan contoh, tidak harus kelas aslinya. Misalkan kalau penelitian di kelas ya, kalau penelitian formal itu tidak harus kelas tersebut yang dipakai, bisa menggunakan kelas lain yang dianggap memiliki karakteristik sama. Penafsiran hasil akhir, kalau di PTK ini untuk refleksi dan melakukan perbaikan-perbaikan di kelas.
Tapi kalau di formal itu hanya untuk pengetahuan, mendeskripsikan teori atau menguji teori. Jadi itu bedanya. PTK ini lebih aplikatif karena jelas sasarannya, jelas tujuannya. Sasarannya adalah kelas, kalau tujuannya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Itu PTK. Ini untuk bab-bab selanjutnya bisa dipahami sendiri. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Insya Allah akan saya jawab sampai teman-teman benar-benar paham apa yang dimaksud dengan PTK. Ini tadi sudah saya sampaikan hal-hal yang menurut saya penting untuk dipahami. Itu ya. Monggo silakan dibaca dan dipahami secara mandiri. Jika ada yang belum paham, tidak usah sungkan, langsung saja ditanyakan. Oke, dari saya akhiri dulu untuk konsep dasar PTK. Semoga mahasiswa-mahasiswi semua paham dengan apa yang saya utarakan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.